buat jamaah yang bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema benarkah ini firasat rezeki nomplok. Nah jamaah, ini kalau ngomongin rezeki nomplok ya katanya ada yang bilang tuh kalau misalkan rezeki nomplok ditentuin sama tokek. Hah bener apa enggak ya? Tokek gitu, tokek dihitung-hitung tuh kadang. Nah itu kadang suka ngitung-hitung tuh, bener tuh. Kayak enggak. Nah itu bener atau enggak ya kira-kira? Ada yang tahu nggak bener atau enggak ibu-ibu? Nggak tahu ya? Mending kita langsung tanya aja deh sama guru kita, Ustadz Ahmad kan punten. Bener nggak tokek tuh bisa menjadi pertanda mau datang rezeki nomplok? Silakan guru penjelasannya. Terima Tokek, kasih. mana tokek? Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, suka dengar suara tokek gak? Kumaha di sadana toke teh? Toke. Kayaknya ada toke di sini tuh. Tuh. Ada yang cosplay jadi tokek. Kira-kira kalau ada suara toke di rumah kita, apakah itu pertanda datang rezeki atau tidak? Perlu kita ketahui bahwasanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan, kesemuanya mereka itu bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara mereka masing-masing. Ya, seperti kayak suaranya toke, suaranya cicak, suaranya semut, ya pernah dengar gak suara semut? Oh Iya benar. Kan ada lagunya dulu. Iya benar. Semut kecil. Iya benar. Jadi ya semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mereka bertasbih, katak ya, semua mereka bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya ada suara tokek di rumah kita, jangan kita hitungin. Tadi tuh kan kata Kak Betari katanya kalau suara tokek dihitungin tuh kaya miskin, kaya miskin, kaya miskin. Akhirnya nggak kaya-kaya, yang ada malah jatuh miskin. Kenapa orang cuma ngitungin doang? Harusnya dia bekerja, cari nafkah, dia ikhtiar, jangan ngitungin suara tokek. Malah kadang-kadang ada orang yang kerjaan nyari tokek. Ya kalau udah dapat ditaruh di rumahnya nih kata datengin rezeki. Yang datengin rezeki itu adalah ikhtiar kita, ya kesungguhan kita. Maka itu akan menjadikan suatu apa? Pertanda bahwa kita bersungguh-sungguh untuk menjemput rezeki. Dan nanti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan setiap rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si fulan rezekinya segini. Sesuatu yang punya kita nggak bakal jadi milik orang lain. Sesuatu yang milik orang lain, walaupun kita kejar mati-matian nggak akan jadi milik kita. Jadi kalau yang namanya halal seperti ini jangan kita yakinin, maka bisa membawa kita kepada kemusyrikan. Tetapi di dalam hadis yang lain, seperti di dalam kitab Sahih Bukhari, ada satu hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, "Idza sami'tum nubahal kilab wa nahikul hamir bilail fata'awadzu billahi ta'ala minasyaitonir rajim fa innahuma ra'at syaitonan." Kata Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara anjing di malam hari, gonggongan anjing. Tuh. Ya. Itu banyak mohon maaf, suara-suara itu kayaknya ini ya. Misal ya. Atau suara ringkikan keledai. Ya. Gimana tuh keledai? Nah, tuh, ya, di sini lengkap ya, ada yang peragain. Jadi kata Nabi, kalau kita dengar di waktu malam ada suara gonggongan anjing, ya, atau suara ringkikan keledai, maka kata Nabi, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya mereka itu ngelihat setan. Jadi ketika kita mendengar suara-suara tadi tuh yang berbunyi, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Tetapi kalau kita dengar suara ayam berkokok, itu kata Nabi di dalam hadis Bukhari, bagaimana Ustaz? Itu ayamnya ayam pelung Cianjur tuh. Masya Allah. Ya. Kalau ayam di Bandung gimana tah bunyinya? Nah, itu kalau suaranya suara ayam berkokok, maka kata Nabi itu pertanda bahwa itu datang karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika ayam berkokok, dia melihat datangnya malaikat Allah. Masya Allah. Ayam perempuan berkokok beda lagi. Gimana Lain lagi. tuh? Oh iya benar. Musik
musim kawin kalau itu. Agak lebih nyaring ya kalau ayam betina, Masya Allah. Ini kenapa kita jadi ngomongin ayam, Masya Allah. Nah Ustadz Maulana kalau gitu aku mau panggil deh ke sini, Ya. punten. Mau Tapi ini suara kita, apa lagi? bukan. Ini kita sekarang bahas tanggal-tanggalan. Tanggal-tanggalan. Iya, punten ini katanya kalau yang tanggal cantik tuh ya bisa jadi momen bahagia buat Iya. kita. Ada yang bilang juga kalau tanggal cantik itu bisa membawa rezeki nomplok Iya. gitu. Emang bener ya sedahsyat itu tanggal cantik? Sampai nomor cantik pun segala macam ya. Silahkan guru penjelasannya, bener atau Kasih salah? banyak. Betari Ayu waktu menikah tanggal, Nggak cantik tanggalnya biasa. coba tanggal berapa? Tanggal, 88, cantik juga Masya Allah. Saya dulu juga menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Oh, Masya Allah. Saya ditanya, kenapa tanggal itu yang dibikin? Karena itu adalah supaya gampang saya ingat. Itu aja, supaya gampang aku ingat. Gampang aku ingat. Ketika saya melihat tanggal Islamnya, Hijriahnya bagus. Masuk di bulan Sya'ban. Jadi insya Allah aman. Bulan Ramadan ada yang temani saya. Itu kan dulu. Itu dulu. Dulu sekarang Ya kita kita cari lagi bulan Sya'ban. Nah, gimana? Ketahuilah semua tanggal bagus. Tergantung dari keuangan dan cuaca. BMKG tuh. Disertai dengan gedungnya. Sekarang orang melihat tanggal pernikahan, tanggal gedung. Kapan gedungnya kosong? Yang paling bagus menikah itu di hari Jumat. Di hari Jumat. Dan bagusnya menikah di bulan Syawal. Tadi Ustaz di bulan Sya'ban. Karena Nabi menikah sama Bunda Aisyah di bulan Syawal. Nah, kalau saya ditanya, gimana tanggal-tanggal yang bagus untuk menikah? Kalau saya lebih bagus tanggal gajian. Supaya orang enak untuk datang. Nggak ngerepotin orang. amplopnya nggak kosong. Iya. Dan menikahnya, pestanya di hari Sabtu atau Ahad. Supaya orang bisa datang. Itu aja. Tapi akad nikahnya kan bisa kita pilih. Harinya hari Jumat. Sebagusnya pagi-pagi. Supaya juga penghulunya nggak terlalu repot. Kita juga agak nggak lama. Karena pasti buru-buru mau Jumatan. Biasanya kalau akad nikahnya Sabtu atau Minggu, nanti masih lama aman. Ya Allah. Dari sini kita bisa belajar sebenarnya kita berbaik. Cuma dalam hal ini pernikahan itu, mohon maaf, pernikahan itu atau mengambil waktu pernikahan bagus itu adalah ketika, mohon maaf, disegerakan. Bukan diperlambat, disegerakan. Gimana kalau mau buka usaha? Bagusnya di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram? Apalagi di hari Asyura. Bagus. Nih di hari Asyura. Kenapa? Supaya gampang ngitunginnya. Supaya dicatat, supaya gampang ngeluarin zakatnya. Ustadz gimana? Jadi sesuatu itu diperhitungkan tanggalnya karena berkaitan dengan perhitungan zakatnya. Kalau usaha, menikah supaya gampang ngaturnya. Apalagi mohon maaf pola lahiran nanti bulan berapa jadi enak kan? Ya, apalagi tidak merepotkan dan tidak menyusahkan. Dan jangan sampai terjadi yang namanya tadi tatayur, menganggap sial satu tanggal. Masya boleh, Allah. jangan. Jadi secantik-cantiknya tanggal, Ya. lebih dahsyat adalah tanggal yang disegerakan. Yang paling penting Yang buat paling penting? semuanya. Apa Di tuh? jamaah lagi nonton. Apa Dengan tuh? kameranya. Usahakan untuk menentukan tanggal pernikahan adalah kesepakatan dua keluarga. Ya benar banget itu ya. Aduh, repot ya, panjang-panjang urusannya. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya, tepuk tangan dong ibu-ibu. Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah, dari tadi nih aku ngeliatin ibu yang sebelah sana nih, outfitnya kece banget, udah mau nanya sama ibu yang di sebelah sana nih. Tuh kayak, matanya tuh udah kedip-kedip mulu. Ya udah deh, langsung aja kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Nah ibu, nah silakan bu. Outfitnya dari tadi aku liatin kece pisan. Dari tadi ibu nggak ngangkat tangan ya Allah. Duduk aja, berat banget itu tangan. Masya Allah. Ayo bu sini bu. Ayo bu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Diana dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ya, silakan Ibu Hajah Mohon pertanyaannya. izin sama Bu Ustadz mau bertanya. Oh, baik. Bunda, Mau bertanya ke Bunda? Ini, iya Bun. Mangga, Ini katanya ketika ada kucing liar Ya. masuk ke dalam rumah Iya, dan dia bertatap tanpa berkedip, iya. katanya akan membawa rezeki kepada yang punya rumah. Benar enggak? Mohon Oh, baik. penjelasannya. Masya Allah pertanyaannya bagus ya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. wabarakatuh. Silakan Bunda penjelasannya. Iya, terima kasih. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan. Ibu-ibu semuanya pertanyaannya bagus ya. Pernah nggak kita di rumah kedatangan kucing? Sikap kita gimana kalau kedatangan kucing? Apalagi kucingnya mungkin kucing yang tidak kita rawat ya. Ada yang ketika kedatangan kucing itu hush, hush, hush gitu kan? Ada yang ada kucing bagus Gusti. Ya Allah, ya kucing. Di mana dari mana Gusti meni kotor gitu ya. Hayu atuh dimandiin. Ada yang seperti itu karena ada yang suka dengan memelihara hewan. Ternyata kalau kita lihat tanda firasat, kalau dalam ilmu ulumul Quran ada yang disebut dengan tafsir isyari. Tafsir isyari itu apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu surah An-Nasr, itu pertanda bahwa Nabi akan segera menyelesaikan tugasnya berdakwah di dunia ini. Maka sahabat yang lain senang akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tetapi ada satu sahabat yang bersedih. Ya, Ibnu Abbas mengatakan kalian jangan berbahagia. Ini adalah isyarat pertanda bahwa kita akan segera berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar tidak lama setelah surat An-Nasr itu turun, Nabi sakit dan wafat. Nah sekarang apa kaitannya dengan kucing? Kalau kita melihat dan mengingat Nabi yang bisa berbahasa dengan binatang Nabi apa? Yo, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ustadz kita ada yang serba bisa mencontohkan suara-suara binatang, siapa? Ayo. Ustadz mohon izin, bagaimana itu suara kucing? Aduh, meni percis. Oh gitu, itu kucingnya. Oh nggak mau. Nah kalau kita kedatangan kucing, tiba-tiba kucing itu menatap kita, tatapannya kosong. Belum tentu itu tatapannya kosong. Karena kita tidak bisa berbicara, interaksi, komunikasi dengan binatang. Maka kalau ada yang menjelaskan itu akan mendatangkan rezeki yang nomplok, boleh-boleh saja. Kalau itu kita percaya hanya sebatas kepercayaan pengetahuan biasa. Namun garis bawahi, jangan diyakini melebihi keyakinan kita yang akan mendatangkan rezeki itu adalah makhluk Allah. Jangan. Kenapa? Khawatir kita musyrik. Jadi tetap kembali kepada keyakinan kita, beriman kepada Allah. Kepada Allah tetap harus menggantungkan segala sesuatu. Rezeki bisa datang karena silaturahmi. Mana hadisnya? Man sarrohu ayyibsatolahu fi rizkihi. Nah itu, barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki. Kemudian wa ayun sa'afi asarihi. Dan kalau kita ingin panjang umur ya, apa syaratnya? Fal yasil rohimah. Satu saja syaratnya Nabi menyampaikan, sering-sering bersilaturahmi. Bunda-bunda dari Bandung silaturahmi ke Islam itu indah, alhamdulillah. Maka kalau kita melihat ada kucing liar datang ke rumah, jangan yakin langsung wah akan ada rezeki nomplok. Jangan, kita sambut aja, oh ada kucing. Jangan kasar. Kenapa kepada binatang harus dipukul? Kan cuma datang, tidak mencuri apapun. Berikanlah kasih sayang kepada binatang makhluk Allah. Kalaupun kita tidak menyukai ada binatang yang masuk ke rumah kita, ya kita keluarkan dengan pelan-pelan. Bisa kan? Berkasih sayang dengan makhluk Allah. Masya Allah, Allah aja maha penyayang ya. Masa kita Betul, umatnya Kak. tidak bisa saling menyayangi Benar, gitu. Masya Allah. iya. Terima kasih Bunda penjelasannya. Sama-sama, Kak Betari. Aku Masya setuju Allah. banget loh ya. Masya Allah. Ayo nih jamaah, ada yang mau bertanya lagi ibu-ibu? Tadi aku lihat nih masih ada yang kedip-kedip ke aku tadi. Ayo ibu, yang kedip-kedip sama saya ya. Ayo Kak Dia atuh nanya sini ibu. Silakan merapat. Mohon izin Ustadz. Ya, silakan Bu, merapat Bu. Sini Bu. Jangan jauh-jauh sama saya atuh Bu. Cantik banget nih.
Silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Tati Nurhayati dari Majelis Taklim Nurul Iman, Bandung. Mangga Ibu pertanyaannya. Mohon izin Bu Ustadzah, saya mau bertanya. Katanya kalau ada jangkrik masuk di malam hari ke rumah kita yang kebetulan kitanya punya masalah, terutama keuangan, katanya akan keluar perekonomian masalahnya Masa gitu. gitu, Ibu? Ya katanya gitu. Yang benar? Iya. Jangkrik bos. Iya, tetangga saya pernah gitu. Katanya iya, kalau iya, Bu. jangkrik masuk ke rumah. Bu kita nanti curhat di belakang Iya, iya, ya. iya. Ya udah jamaah kalau terima gitu kasih ya Bu Ustadzah. Iya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Nuhun Ibu. Nah benar nggak ya jangkrik bisa membawa rezeki nomplok? Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.